Saya sarankan kalau ibu-ibu punya anak gadis, ketika mau dilamar oleh seorang, berikan saran kepada suaminya, Mas, kalau bisa ngontrak, nanti ibu bantu. Karena sering kasus, ketika perempuan tinggal di rumah mertuanya, kasus banyak terjadi sampai perceraian. Dan saya menangani beberapa kali. Itu orang ngaji jamaah sekalian, orang pondok malahan. Sang mertua merasa anaknya, mantunya itu tidak efektif, apalagi masa-masa hamil misalkan ya, cuma di rumah tidur-tiduran saja misalkan. Akhirnya sering disampaikan kepada suami, kepada anaknya. Suaminya merasa emosi, marahi istrinya. Istri merasa wajar karena dia kondisi begitu. Terjadi konflik akhir sampai pada kondisi di mana suami harus memilih, pilih istrimu atau pilih ibu. Kalau sudah seperti itu, ya mau tidak mau seorang suami pilih ibu. Tapi kan bukan masalah di situ masalahnya. Masalahnya memang sejak awal tidak dikondisikan dengan baik. Beda kasusnya kalau seandainya laki-laki tinggal di rumah mertua, di ibunya, orang tuanya perempuan, biasanya rodo adem dibandingkan kasus pertama. Kenapa? Karena laki-laki nggak di rumah, jangan di rumah, isinya cari nafkah. Kecuali kalau laki-lakinya nganggur, jadi masalah nanti ya. Tapi kalau kembali, rodo mending ya mas kalian. Maka saya sarankan ibu-ibu kalau punya anak gadis, ketika mau dilamar sama seorang, sampaikan baik-baik, nah kalau bisa tinggal sendiri. Nek ngekos, nanti ibu bantu, ibu mertua bantu, ayah mertua bantu. Itu lebih baik ya mas kalian. Dan saya sangat salut dengan laki-laki yang mau mandiri walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Orang yang terbiasa atas terus, lantas suatu waktu menerima kenyataan bahwa anaknya atau keluarganya di bawah, kadang rasa tidak terimanya lebih tinggi daripada orang yang memang sejak dulu terbiasa biasa gitu loh. Iya. Ada orang terbiasa juara terus. Dari dia SD sampai dia kuliah, dia ranking terus, dia dapat apa? Beasiswa. Ketika anaknya gagal, jangankan 10 besar, 20 besar aja, 20 bukan besar lagi ya. 20 aja gak masuk misalkan, dia merasa sangat terhina, dia merasa sangat sangat kecewa. Akhirnya kadang anak-anak dimarahin, suaminya dibilang macam-macam atau istri dibilang macam-macam ya. Jadi kadang terbiasanya kita dengan kebiasaan yang biasa itu, kadang sebuah keindahan juga kadang. Dibandingkan orang yang terbiasa dengan sesuatu yang lebih, ketika mendapat sesuatu yang biasa, merasa sangat tidak menerima. Ya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Anda meluangkan waktu untuk bermain dan mendidik mereka secara psikologis atau mungkin mendidik mentalitas mereka, kejiwaan mereka. Yang kedua, fasilitasi anak-anak kita, istri kita agar belajar dengan nyaman. Jadi begitu, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaannya masuk sesuai dengan urutan yang sampai kepada kami. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bila suami dipaksa untuk tinggal dengan ibunya dan kakaknya, iya, namun seorang istri tidak merasa nyaman dan aman, semua urusan rumah tangganya juga diikut campuri dengan ibu dan kakaknya, kak suami berarti. Dan ketika suami istri ada konflik, aib itu menyebar keluar, tapi yang menyebarkan itu kakaknya sendiri. Bagaimana sikap seorang istri, Ustadz? Apa harus mengontrak sendiri? Baik, ini pelajaran kasus yang sering terjadi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau sudah terjadi, nanti kita akan jawab. Sebelum terjadi, saya sarankan kalau ibu-ibu punya anak gadis, ketika mau dilamar oleh seorang, berikan saran kepada suaminya, Mas, kalau bisa ngontrak, nanti ibu bantu. Karena sering kasus, ketika perempuan tinggal di rumah mertuanya, kasus banyak terjadi sampai perceraian. Dan saya menangani beberapa kali. Itu orang ngaji jamaah sekalian, orang pondok malahan. Sang mertua merasa anaknya, mantunya
itu tidak efektif, apalagi masa-masa hamil misalkan ya. Cuma di rumah tidur-tiduran saja misalkan. Akhirnya sering disampaikan kepada suami, kepada anaknya. Suaminya merasa emosi, marahi istrinya. Istri merasa wajar karena dia kondisi begitu. Terjadi konflik akhir sampai pada kondisi di mana suami harus memilih. Pilih istrimu atau pilih ibu. Kalau sudah seperti itu, ya mau tidak mau seorang suami pilih ibu. Tapi kan bukan masalah di situ masalahnya. Masalahnya memang sejak awal tidak dikondisikan dengan baik. Beda kasusnya kalau seandainya laki-laki tinggal di rumah mertua, di ibunya, orang tuanya perempuan, biasanya rodo adem dibandingkan kasus pertama. Kenapa? Karena laki-laki nggak di rumah, jangan di rumah, isinya cari nafkah. Kecuali kalau laki-lakinya nganggur, jadi masalah nanti ya. Tapi kalau kembali, rodo mending ya mas kalian. Maka saya sarankan ibu-ibu kalau punya anak gadis, ketika mau dilamar sama seorang, sampaikan baik-baik, nah kalau bisa tinggal sendiri. Nek ngekos, nanti ibu bantu, ibu mertua bantu, ayah mertua bantu. Itu lebih baik ya mas kalian. Dan saya sangat salut dengan laki-laki yang mau mandiri walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Salut ya mas kalian. Tapi kadang sebagai orang tua nggak rela, apalagi melihat anaknya masih pas-pasan. Orang tua harus merelakan juga. Ini demi apa? Demi masa depan anak-anak kita. Lebih baik bantu dari luar. Maksudnya bantu dari jauh, daripada mereka tinggal bersama. Apalagi kalau rumahnya rumah sempit. Waduh, itu nggak nyaman banget. Saya punya hampir ada kasusnya, nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Anak pertama nikah tinggal sama ibunya. Anak kedua nikah tinggal juga, cuma berbagi kamar saja. Wah, saya bilang ini bermasalah, harus segera dipisah. 3 pengantin di situ. Ya, tentu aurat-aurat mereka penjagaannya tidak baik. Walaupun mereka orang-orang soleh dan soleha, tapi sesoleh-solehnya laki-laki ya lihat perempuan kan beda. Sebagaimana perempuan juga demikian. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ya ada sedikit kasus, alhamdulillah nggak sampai berat. Cuma karena kasus ini hikmahnya apa? Hikmahnya berani ngekos. Berani ngekos. Ini penting. Ya, baik. Itu kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi dan itu merupakan syarat, wah ini mau berat. Misalkan syarat nanti nikah ya, nikah dengan anak saya, laki-laki saya tinggal di sini. Iya, misalkan. Tapi biasanya yang memberikan syarat itu pihak perempuan, bukan laki-laki. Kalau dari laki-laki namanya permintaan. Ya. Kalau dari perempuan namanya syarat. Contoh seorang ibu, seorang ayah mengatakan kalau nikah dengan putri saya minta tinggal di rumah saya. Karena ini anak terakhir, saya nggak punya siapa-siapa, yang lain sudah keluar kota, saya udah sepuh, tinggal di sini, kebetulan kamar juga banyak, kemudian ruangan juga banyak, misalkan. Kalau seperti itu sebagai syarat, iya, berarti wajib dipenuhi. Tapi kalau itu permintaan, maka bisa didiskusikan. Makanya ketika nikah itu, kalau ada omongan, kadang begini, orang Jawa dan orang Indonesia lah pada umumnya, omongan biasa dianggap sebagai syarat, nggak jelas kadang omongannya. Ya, nek longgar, nek mau di sini saja, ini rumahnya longgar. Perjelas ini syarat atau permintaan. Ya, kalau bukan berarti nggak ada kewajiban dong. Nggak ada kewajiban itu bukan berarti habis nikah langsung kemudian pisah, enggak. Ya cuma sebulan di rumah orang tua atau mertua sambil ngobrol ya, memahamkan mereka tentang pentingnya itu. Baik. Nah kalau bukan syarat semacam tadi berarti kan pihak laki-laki nih, pihak laki-laki itu apa, perempuan tinggal di tempat mertuanya kan, itu kalau saya dengar tadi kasusnya. Nah itu berarti apa, ini bukan syarat tapi ini permintaan. Maka bagi seorang suami demi keutuhan rumah tangga harus mampu mengkomunikasikan kepada pihak keluarga. Komunikasikan. Saya yakin kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik dan komunikasi kita juga lancar, insya Allah orang tua itu rela kok, yang penting rumah tangga anak-anaknya apa? Baik. Ya, rumah tangga anaknya baik. Nah, apalagi kalau ada yang tidak syar'i lagi. Contoh, di situ ada kakak laki-lakinya. Kamar mandi cuma 1. Kakak lakinya belum menikah atau duda misalkan. Ya, ada adik laki-lakinya juga. Itu sudah syar'i untuk keluar dari rumah tersebut. Ngekos. Dan laki-laki harus punya
keberanian untuk berpisah tempat tinggal untuk tinggal terpisah dari orang tuanya. Harus, kalau tidak dia nggak qawam. Karena salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri tadi apa? Ya, memberikan tempat tinggal yang nyaman. Berarti kalau seperti itu dia belum memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi istrinya. Apalagi banyak kasus, benar-benar ya, kasus itu terjadinya apa? Karena ada orang ketiga, terutama orang tua atau mertua yang sering memanas-manasi kadang. Ya. Beda halnya kalau mertua itu memang orangnya kekeh, mau anak saya kamu pukul atau apa terus itu istri kamu. Yang penting satu, jaga hak dan kewajiban gitu aja. Ya. Ada yang seperti juga, tapi kan jarang orang tua yang seperti itu. Baik, itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ustaz izin bertanya, apakah istri wajib membayar utang suami sementara utangnya tidak sepengetahuan istri dan bukan untuk kepentingan rumah tangganya, dan suaminya pergi dari rumah tidak bisa dihubungi, Ustaz? Ini suami itu tanggung jawab nih. Dia maunya jawab aja, tanggungnya enggak. Baik jemaah sekalian, kalau ada yang seperti ini kasusnya, inilah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau anda punya anak gadis, Rasul itu mengatakan bahwa agama itu memang menjadi sebuah pertimbangan utama. Pertimbangan utama itu agama. Kenapa? Karena agama itu kaitannya dengan apa? Dengan kewajiban. Kaitannya dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pengawasan yang lebih baik daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dipastikan masalah agama. Kemudian yang kedua, makanya begini, para ulama salaf dulu, lebih baik anaknya itu nikah dengan orang biasa-biasa, pas-pasan, yang penting agamanya baik, daripada yang kaya tapi agamanya nggak bisa dipastikan. Walaupun soleh tapi solehnya masih cerita misalkan ya. Makanya Abu Hurairah itu menikahkan putri beliau dengan muridnya beliau, walaupun putrinya cantik, dilamar oleh banyak orang, dinikahkan dengan muridnya namanya Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab juga demikian, dia menikahkan putrinya yang perempuan yang hafal hadis itu dengan duda anak buah beliau. Subhanallah ya, malah milih duda muridnya, namanya Kasir bin siapa tuh namanya. Dinikahkan. Bahkan sampai si duda ini kaget ketika dinikahkan dengan putri Sa'id bin Musayyab. Banyak kasusnya jemaah sekalian. Sama Imam Abu Hanifah, yaitu Sabit, ayah beliau ini awalnya cuma penjaga kebun, dinikahkan dengan tuan kebunnya, tuan tanahnya, dinikahkan dengan putrinya, lahirlah Abu Hanifah. Banyak sebenarnya. Bahkan banyak sahabat yang mau rela menikahkan putrinya sebagai istri kedua, ketiga atau keempat kepada laki-laki soleh. Kenapa? Tanggung jawab. Contohnya siapa? Umar, yang punya putri Hafsah, beliau melamar Abu Bakar, minta supaya Abu Bakar menikahi putrinya sebagai istri ketiga keempat, nggak masalah. Kepada Utsman, kepada Ali juga. Baik jemaah sekalian, makanya masalah muslim ini penting satu ya. Yang kedua, kalau hutang suami tidak wajib ditanggung oleh istrinya, enggak. Apalagi hutang tidak ada kaitannya dengan apa? Tidak ada kaitannya dengan rumah tangga. Tidak ada kewajibannya mas kalian. Beda halnya kalau suaminya meninggal, kemudian masih punya hutang. Maka kalau suami meninggal masih punya hutang, maka kewajiban ahlu waris, bukan istrinya saja, ya bapaknya mungkin, adiknya, ahli waris saudaranya, ya punya kewajiban. Maka biasanya setelah meninggal, sebelum dibagi warisannya, yang pertama kali dilakukan adalah apa? Hutang dulu. Jadi harta yang ditinggalkan digunakan untuk membayar hutangnya. Kalau ternyata hartanya nggak cukup, ya, maka hutangnya dibagi rata kepada ahli waris. Suaminya berapa, anaknya berapa, istrinya berapa, saudaranya berapa. Baik jemaah sekalian, itu ya. Kalau apalagi kasus tadi suami pergi tanpa alasan, udah nggak terdengar kabarnya, istri tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Ini saya berbicara dalam konteks hukum fikih Islam.
saya nggak tahu hukum negara seperti apa. Ya, seharusnya hukum negara juga nggak ada dong. Ya. Saat ini nanti deadline jam 11, ini sudah tinggal 4 menit. Ini di gimana? Dibacakan ya, dibacakan dulu. Ustadz, bagaimana jika suami meminta istri untuk mencari penghasilan demi terwujudnya impian-impian, misal ingin memiliki rumah, kendaraan, dan lain-lain? Kedua, bagaimana jika ada perbedaan visi misi, istri ingin menyekolahkan anak-anak ke sekolah yang fokus tahfidz, sedangkan suami berpendapat bahwa anak tidak perlu sekolah tahfidz sejak dini, akan ada waktunya nanti ketika sudah besar belajar agamanya, atau suami tidak memaksakan anak, itu alasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami keluarga sangat mendambakan berkumpul di jannah, tapi dalam hati ada tanda tanya tentang amalan. Contoh amalan suami, suami bisa mengamalkan sholat-sholat wajib dengan sempurna, ditambah juga sholat-sholat sunnahnya dan amalan-amalan yang lainnya. Insya Allah sebagai seorang istri, Ana merasa belum bisa sama dengan amalan-amalan suami. Jadi istrinya belum bisa mengikuti suaminya. Gimana Ustaz? Baik, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jamaah sekalian, bolehkah suami meminta istri untuk mencari penghasilan dan demi terwujudnya impian-impian? Begini jamaah sekalian, ketika kebutuhan pokok sudah dipenuhi oleh suami, sebenarnya sudah cukup bagi bagi pasangan suami istri untuk hidup. Ya, maksudnya tidak perlu kemudian ngoyo lagi istri untuk mencari nafkah. Biar nanti yang kerja tambahan adalah siapa? Suaminya. Beda halnya kalau ini poin pertama ya. Yang kedua, bolehkah istri kerja? Boleh. Kalau tanya boleh, boleh. Silakan istri bekerja. Kalau istri bekerja, sebenarnya ada fikihnya lagi. Ketika istri bekerja, apakah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berkurang misalkan ya? Ini juga para ulama sudah membahasnya. Misalkan yang biasanya sekian juta, ketika istrinya bekerja, berarti kan dia punya penghasilan sendiri, kemudian dia juga berkurang waktunya untuk melayani suaminya juga. Tentu saja tingkatan stressing, tekanan di kantor tempat kerja kadang membuat dia juga sering konflik dengan suaminya. Nah, apakah hal seperti itu mempengaruhi nafkah kepada istrinya? Para ulama mengatakan iya. Jadi boleh sang istri itu mengajukan tanazul. Tanazul itu maksudnya begini, Mas, karena aku udah kerja, mungkin aku kurang begitu bisa melayani kamu, nggak apa-apa deh nafkahnya sekian, atau mungkin untuk biaya anak kita biar saya juga bantu misalkan. Itu diperbolehkan ya, dengan catatan itu hanya kemauan istri. Jadi kalau istri nggak mau kerja, ya jangan dipaksakan, Mang, istri bukan untuk bekerja kok ya. Jangan, mbok kerja deh, mbok jualan deh, mbok apa nggak usah. Kalau memang istrinya tidak mau. Tapi kalau dia punya kemauan tadi, ya diperbolehkan. Tentu saja kerjaan-kerjaan yang di situ ada terpenuhi nilai-nilai syar'inya, tidak ikhtilat, kemudian tidak bisa menutup aurat dengan sempurna, bisa melaksanakan syariat-syariat sholat ya oke. Kemudian dia juga tetap mampu membersamai anak-anak, misalkan berangkat pagi, pulangnya siang atau sore, jadi sorenya sama malamnya bisa bersama dengan anak-anaknya. Nah, hal-hal seperti itu diperbolehkan oleh para ulama kontemporer. Sebagaimana dulu Fatimah, istrinya Ali, putrinya Nabi, kerja sama orang Yahudi, sampai kemudian tangan beliau ngapal karena kerjanya menggilingi gandum. Ya, tangannya ngapal ya mas kalian. Akhirnya beliau minta saran kepada Ali radhiyallahu anhu menyarankan supaya meminta budak dari bapaknya Rasulullah supaya membantu beliau kerja. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan, tapi Nabi Muhammad memberikan beberapa rahasia agar pekerjaan mereka dimudahkan. Di antaranya apa? Membaca subhanallah, alhamdulillah,
Dan Allahu Akbar 33 kali masing-masing sebelum tidur. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, bagaimana seandainya jika ada perbedaan visi misi? Ini sebenarnya bukan visi misi ya, cuma perbedaan tata cara aja saya lihat ya. Kalau kasusnya menyekolahkan anak, jadi visi dan misinya sama-sama anaknya inginnya soleh, cuma cara tahapan menempuh ke sana berbeda. Ini bukan perbedaan visi misi, masih bagus lah ya. Cuma istri mungkin melihat sejak sekarang, sejak dini, usia SMP mungkin ya, atau usia SD, sudah masuk kepada jurusan atau mungkin kutab atau sekolah-sekolah yang berbasis tahfidz. Sementara suami, dia mana lebih santai. Dan ini memang karakter suami rata-rata ya, lebih santai. Kalau suami istri anak keranya belum siap, ya udah yang lain dulu, toh nanti ada jalannya masing-masing. Kalau seperti ini kasus yang terjadi, ya didiskusikan. Ya, sang istri menyampaikan argumentasinya kenapa, sang suami juga menyampaikan argumentasinya kenapa harus bertahap. Tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan suami. Istri sami'na wa ata'na, dan pasti ada keberkahan di balik itu semuanya. Ya, pasti ada keberkahan. Baik, walaupun mungkin terlambat. Kalau saya secara pribadi sih, tahfidz itu penting. Tapi ketika anak mungkin usia SD kita belum sanggup, ya anak kan perkembangan anak itu beda-beda kan ya. Maka kalau saya pribadi sih ya mengalir dulu aja lah sambil kita buat semacam tahapan-tahapan. Nah, sementara kalau ada anak kita yang memang kemampuan menghafalnya, ketertarikan kepada Al-Quran bagus, sebaiknya diajukan di situ. Yang penting satu menurut saya, anak-anak kecil itu kita buat habit yang baik. Kalau habitnya baik, insya Allah besarnya bagus nanti. Habit bangun tidur lebih awal, subuh ke masjid, kemudian pulang dari masjid baca Al-Quran, setelah itu olahraga bersama bapak dan ibu misalkan. Kemudian persiapan dia mandiri, menyediakan peralatan sekolahnya sendiri. Kemudian nanti pulang juga dia pakaiannya sudah ditaruh tempat kotor, dia bisa mandi, makan sendiri, sorenya dia TPA. Menurut saya anak-anak kecil itu kalau kita biasakan habit seperti ini sudah luar biasa. Ya, ini standar umum anak-anak. Kalau terbiasa nanti SMP, SMA-nya dia ngegasnya luar biasa. Cepat nanti. Nah, beda dengan kita paksakan dia tahfidz. Ketika pulang kita bebaskan, dia mau tidur sampai jam 7 atau jam 6 mungkin terserah. Nggak, kita biasakan habit-habit kebaikan. Nanti akhirnya Al-Quran hanya sekedar dihafal. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, kalau saya sendiri sih lebih pada bagaimana menanam karakter kepada anak-anak. Baik, kemudian selanjutnya ketika istri merasa masih kurang dibandingkan amalan suaminya, berarti bagus itu. Berarti imamnya betul-betul luar biasa suaminya. Nah, kalau Anda merasa kurang, justru Anda termotivasi, bukan kemudian Anda merasa wah nggak sepadan, sebaiknya aku mundur, digantikan oleh penjaga gawang yang baru misalkan. Nggak begitu caranya. Justru sebaiknya saya alhamdulillah punya rezeki yang luar biasa. Ternyata saya dijodohkan yang ini supaya saya bisa belajar. Pokoknya beginilah, setiap takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita harus memandangnya dari sisi positif. Itu satu. Yang kedua, jadikan takdir itu sebagai sebagai medan amal soleh kita. Udah. Oh, ternyata istri saya malas. Mungkin bagi suami ya, disuruh sholat aja harus dioprak-oprak misalkan. Kita pulang dari masjid, udah zikir di masjid, sholat subuh, sampai rumah istri masih tidur misalkan. Anda jangan kemudian merasa sepertinya sampai di sini deh. Enggak. Anda lihat, ini berarti kesempatan saya untuk mendidik. Dulu ada salah seorang ulama salaf, istrinya rewel, bawel, pokoknya mengerikan lah kondisinya ya. Suka suaminya ngisi pengajian, dikritik macam-macam. Ini istri sendiri loh ya. Sampai terkenal, cantik nggak terlalu, pintar orang-orang banget. Akhirnya banyak orang-orang bertanya, ya Syekh, kenapa Anda nggak menceraikannya? Kata beliau, tidak. Saya mencari ridho Allah di balik itu semuanya. Toh nggak cantik, nggak apa-apa. Kenapa nggak diceraikan? Saya ingin mencari ridho Allah. Kan masih banyak wanita yang bisa digunakan untuk mencari ridho Allah. Itu kan bukan satu-satunya wanita. Apa jawaban beliau? Kalau saya ceraikan dia dengan akhlak dan perilakunya seperti itu, siapa laki-laki yang mau membimbingnya nanti? Wah, luar biasa. Ini cara berpikirnya wali Allah tuh begitu. Cara berpikirnya manusia luar biasa itu dia. Jadi saya begitulah cara berpikir itu. Selalu melihat setiap kondisi yang kita hadapi sebagai peluang untuk beramal
untuk beramal saleh, beramal jariah. Begitu ibu sekalian, bapak sekalian ya. Barakallahu fikum. Sama, kalau Anda melihat anak Anda dari 31 siswa di kelasnya, dia ranking ke-31 misalkannya. Anda jangan kemudian marah-marah, malu, saya nggak mau terima rapor, nggak malu saya karena nilainya. Saya khawatir anak kita tersakiti. Sudah merasa orang nggak bermanfaat bagi orang tuanya. Ya kan ada dari ibu-ibu kan, "Pak, kamu aja ngambil rapor, aku malu." Ya. Pasti rankingnya sekian. Ini menurut saya wanita yang tidak siap menjadi seorang ibu. Ya. Gak masalah, anak tuh ranking sekian. Menurut saya beginilah, toh ketika kita lulus ranking itu gak penting juga kok. Banyak teman-teman kita malah gak lulus karena jadi bos. Ya, yang juara 1 malah sebagai pekerja biasa aja gitu ya. Maksudnya begini, kita sebagai orang tua harus melihat semua yang kita hadapi sebagai peluang untuk beramal soleh, motivasi anak kita. Ya, ketika dia mungkin anjlok di bidang akademik, maka mungkin dia punya akhlak yang luar biasa, suka menggorengkan telur untuk ibunya, membangunkan kita untuk sholat. Itu sebuah prestasi menurut saya luar biasa. Ya, yang patut kita banggakan. Barakallahu fikum. Ya, saya sering juga sih kalau ya sama keluarga, kadang keluarga juga, ini pasti nilainya elek dia. Enggak. Mungkin di sini ya nilainya kurang, tapi pasti anak kita punya sisi yang lainnya. Nggak bisa kayak kita dulu, mungkin kamu juara 1 terus, ya bapaknya juara 1 terus anak kita harus begitu terus, enggak kan ya. Ada sisi yang dimana kita harus menerimanya. Kadang begini jemaah sekalian, orang yang terbiasa atas terus, lantas suatu waktu menerima kenyataan bahwa anaknya atau keluarganya di bawah. Kadang rasa tidak terimanya lebih tinggi daripada orang yang memang sejak dulu terbiasa biasa-biasa gitu loh. Ya, iya. Ada orang terbiasa juara terus. Dari dia SD sampai dia kuliah, dia ranking terus, dia dapat apa? Beasiswa. Ketika anaknya gagal, jangankan 10 besar, 20 besar aja, 20 bukan besar lagi ya. 20 aja gak masuk misalkan, dia merasa sangat terhina, dia merasa sangat sangat kecewa. Akhirnya kadang anak-anak dimarahin, suaminya dibilang macam-macam atau istri dibilang macam-macam ya. Jadi kadang terbiasanya kita dengan kebiasaan yang biasa itu, kadang sebuah keindahan juga kadang. Dibandingkan orang yang terbiasa dengan sesuatu yang lebih, ketika mendapat sesuatu yang biasa, merasa sangat tidak menerima. Ya. Baik, saya kira demikian. Jazakallahu khair, barakallahu fiikum jemaah. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan berikan pencerahan kepada kita semuanya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita keturunan yang baik dan pasangan-pasangan yang baik bagi kita dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ya qadiyal hajat ikdi hajatana fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya dzal jalal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anzil alaina wa ala usratina wa ala ahalina as-sakinata wal mawaddata war rahmata ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana fi dzurriyyatina wa fi azwajina ya arhamar rahimin wa fi amwalina wa barik lana fiha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Hayyum ya Qayyum ya Aziz ya Jabbar ya Fa'ala lima yurid. Ya Allah, turunkanlah kepada kami sekeluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan-pasangan yang serasi di dunia, pasangan-pasangan yang serasi di akhirat nanti rahmar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami yang menyejukkan jiwa kami, dan jadikanlah kami semuanya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami, bersihkanlah jiwa kami. Engkaulah yang mensucikan jiwa kami rahmar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Mas'ud Ijul Zaid. Kebersamaan kita mulai dari pagi sampai siang, banyak ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita pulang membawa ilmu dan keberkahan. Dan jangan lupa bahwa jamaah sekalian, acara kita pada pagi siang hari ini didukung oleh Madu Rimba yang menginginkan madu asli, ya. Kemudian Yuna Collection, kemudian AJR Agung Jaya Rakindo yang butuh rak untuk toko dan perlengkapan toko, kemudian rumah makan Selosari ayam dan bebek goreng. Kemudian ini sudah tidak bisa baca saya. Kemudian Lumpang Sewu dan British Propolis yang untuk menjaga kesehatan dan sekaligus untuk pengobatan, dan juga minimarket Abimat, minimarket milik umat. Baiklah, kebersamaan saya pada siang hari ini. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.